Pesawat tempur siluman merupakan puncak teknologi penerbangan militer modern, hasil puluhan tahun riset, ribuan tenaga ahli, serta pengetahuan para insinyur kelas dunia. Namun waktu, usaha, dan biaya yang dikeluarkan lebih dari terbayar di medan perang, karena pesawat tempur siluman terbukti sangat menghancurkan ketika dikerahkan di zona perang aktif. Teknologi penghindaran radar membuat pesawat tempur siluman bisa menghancurkan target penting tanpa terdeteksi pertahanan udara musuh, membuat mereka jadi senjata menakutkan yang nyaris menentukan hasil konflik sendiri. F-117 Nitarch berperan penting di Perang Teluk Pertama, berhasil menembus pertahanan udara Baghdad, menjatuhkan total 2.000 ton amunisi presisi dengan tingkat keberhasilan 80%. Jika masih ragu, tantangan dalam merancang dan memproduksi pesawat siluman yang efektif sangatlah berat. Meskipun banyak negara telah mencoba atau sedang mencoba mengembangkan jet tempur berkemampuan siluman, hanya segelintir militer yang benar-benar berhasil memproduksi versi skala penuh yang siap tempur. Negara-negara yang berhasil tersebut, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, juga memiliki militer paling canggih dan didanai terbaik di dunia. Jadi, pada 2 Februari 2013, ketika sebuah negara pendatang baru mengumumkan bahwa mereka akan memasuki arena dan secara mandiri memproduksi jet tempur siluman. Dari nol, bisa dipastikan dunia langsung memperhatikan. Iran menyatakan sedang mengembangkan F-313 atau KH-313 canggih dan peluncurannya membuat media internasional heboh. Bahkan sekilas saja sudah jelas bahwa F-313 adalah sesuatu yang tidak biasa, terutama karena pesawat ini jauh lebih kecil dibandingkan desain sejenis lainnya. Panjangnya 15,5 meter, 51 kaki, dengan lebar sayap 8 meter, 26 kaki. Dengan ujung sayap ke bawah, lebar F-313 sekitar setengah lebar F-22 Raptor kursi tunggal yang ikonik. F-22 berukuran panjang 18,92 meter, 62 kaki, dan lebar sayap 13,5 meter, 44,5 kaki, sehingga F-313 tampak sangat mungil. Soal spesifikasi, F-313 disebut terbuat dari material canggih, jejak radar sangat rendah, dan dapat membawa beragam persenjataan mengesankan. Menurut informasi yang diberikan, sebuah F-313 dapat dilengkapi dengan 6 rudal udara-ke-udara PL-12 untuk pertempuran jarak dekat, atau sebagai alternatif dapat dilengkapi dengan sepasang bom seberat 910 kg atau 2000 pon ketika menyerang target darat. Ini adalah kemampuan persenjataan yang cukup mengesankan mengingat ukuran pesawatnya, terutama karena tampaknya hampir tidak ada cukup ruang di bawah sayap untuk membawa persenjataan apapun. Yang lebih mengesankan lagi adalah pada tahun 2023 diumumkan bahwa proyek ini telah mencapai tahap kematangan. Namun sebelum masuk ke produksi penuh, F-313 akan terlebih dahulu beralih dari pesawat tempur satu kursi menjadi drone tanpa awak sepenuhnya. IRIAF, Angkatan Udara Republik Islam Iran, sebelumnya dikenal cukup mumpuni, namun jelas belum mampu mengembangkan pesawat tempur siluman tercanggihnya sendiri dari nol. Jadi, peluncuran tersebut disambut dengan cukup banyak skeptisisme dari para jurnalis internasional, apalagi ketika para hadirin akhirnya mendapat kesempatan untuk memeriksa pesawat itu dari dekat. Secara blak-blakan, peluncuran F-313 memang menimbulkan kehebohan media, tapi mungkin bukan jenis kehebohan yang diharapkan pemerintah Iran. Pesawat itu mulai dari ukurannya yang sangat kecil hingga aerodinamikanya yang dipertanyakan, dan hampir setiap aspek dari desainnya yang kaku telah menjadi bahan olok-olok terbuka oleh para jurnalis internasional selama bertahun-tahun. Fakta bahwa pesawat itu sampai diluncurkan telah menjadi bahan spekulasi, dengan banyak orang yang heran mengapa pemerintah Iran mengharapkan sesuatu selain gelak tawa. Sebelum membahasnya, mari kita perjelas. Kita belum tahu pasti apakah F-313 benar-benar ada sebagai pesawat yang berfungsi, namun kita tahu bahwa buktinya tampak sangat condong ke satu arah. Sebelum negara Kekaisaran Iran beralih menjadi Republik Islam Iran, Amerika Serikat menganggap negara itu sebagai salah satu sekutu terdekatnya. Sebagai keuntungan dari hubungan tersebut, militer Iran banyak mengambil dari apa yang telah dicapai Amerika Serikat dengan memesan dan menerima banyak pesawat yang dianggap canggih pada masa itu. Iran memesan dan menerima dari Amerika Serikat peralatan penerbangan seperti Grumman F-14 Tomcat McDonnell, Douglas F-4 Phantom, 2 Northrop, F-5 Tiger, 2 Lockheed P-3 Orion, dan masih banyak lagi. Sekarang, namun begitu, masih bisa diperdebatkan mengenai kondisi seluruh inventaris ini saat ini, termasuk perangkat mana yang sudah dibuang dan mana yang masih beroperasi. Setelah revolusi Islam, Amerika Serikat memutus hubungan militer dan memberlakukan embargo. Meski militer Iran masih punya perangkat keras, negara ini sudah lama tak mendapat suku cadang perawatan yang dibutuhkan.
Laporan menyebut IRIAF cukup berhasil menjaga sebagian armadanya tetap beroperasi. Iran telah meningkatkan beberapa pesawat tempurnya ke standar internasional. Tapi apa hubungannya ini dengan F-313? Anda mungkin bertanya-tanya, dan itu wajar. Sebuah militer yang masih mengandalkan pesawat yang dibeli pada tahun 1970-an mampu merancang dan membangun pesawat tempur siluman super canggihnya sendiri dari awal. Anda bisa menarik kesimpulan dari komentar ahli penerbangan saat peluncuran internasional F-313 kritik spesifik akan dibahas nanti. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus pada apa yang dikatakan oleh Flight Global. Flight Global adalah perusahaan media online yang berfokus pada berita penerbangan internasional. Setelah melihat F-313, seorang ahli membagikan pemikirannya. Karena F-313 berukuran kecil, tim desain Iran kemungkinan menggunakan mesin tunggal dari Northrop F-5 Tiger yang sudah mereka miliki. Ahli itu juga menyebut ada tanda mencurigakan dari elemen yang diambil dari prototipe Boeing, Bird of Prey, dan Lockheed Blue tahun 1970. Pengamatan ini menunjukkan bahwa meski pemerintah setempat mencoba menyampaikan hal lain, militer Iran masih sangat bergantung pada meniru teknologi berusia 50 tahun. Meski ada komentar media internasional, manajer proyek Hasan Parvena dari IAIO menegaskan prototipe F-313 sudah pernah terbang. Namun, dia mengajukan video kontroversial berkualitas rendah sebagai bukti. Surat kabar Israel, Haaretz, menyatakan video buram itu hanya menampilkan pesawat radio kontrol. Hasan mengakui video itu hanya menampilkan dua pesawat kecil yang dikendalikan jarak jauh dengan mesin baling-baling dan microjet. Namun, dia menegaskan video itu hanya sebagai bukti konsep aerodinamika F-313. Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Hossein Degan turun tangan pada 10 Februari 2013. Dia membantah klaim merendahkan media asing, menegaskan jurnalis asing berbohong, dan mesin F-313 sudah diuji serta berfungsi. Namun, dia mengakui pesawat itu belum terbang dan hanya menyebut uji coba taksi dan penerbangan akan dilakukan segera tanpa tanggal pasti. Pada 15 Maret 2017, Brigadir Jenderal Hossein mengumumkan F-313 siap uji terbang. Perlu dicatat, pada tanggal 15 April di tahun yang sama, dilaporkan bahwa prototipe tersebut telah berhasil melakukan uji coba taksi yang diperlihatkan dalam sebuah video yang menunjukkan pesawat bergerak di landasan pacu. Video itu juga menunjukkan beberapa perubahan besar pada desain, kemungkinan sebagai respons terhadap kritik internasional. Kokpit telah diperbesar yang sebelumnya bahkan tidak cukup besar untuk menampung seorang pilot. Desain mesin tunggal diganti jadi ganda serta ditambah turret FLIR yaitu array inframerah depan di hidung pesawat. Semuanya tampak menjanjikan, tinggal uji terbang perdana untuk membuktikan hasil kerja militer Iran sepadan dengan waktu, usaha, dan biaya yang dikeluarkan. Jika Anda menahan napas menunggu untuk mendengar bagaimana hasil uji terbangnya, sebaiknya Anda buang napas sekarang sebelum pingsan. Informasi nyata berikutnya baru dirilis pada 18 Februari 2023 dengan pengumuman yang hanya menyatakan bahwa pesawat tersebut sudah matang secara teknologi, namun akan beralih menjadi drone tanpa awak sebelum diproduksi. Tidak ada demonstrasi publik mengenai kemampuan pesawat itu selama 6 tahun diantaranya. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Apakah F-313 mampu terbang? Apakah pesawat itu memiliki kemampuan siluman? Atau mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, apakah pesawat itu benar-benar ada? Saat pesawat itu diperkenalkan pada 2013, Presiden Mahmud Ahmadinejad menyebutnya sebagai salah satu pesawat tempur tercanggih dunia. Beliau menjelaskan desainnya punya hampir semua keunggulan desain internasional dengan sedikit kekurangan. Beliau menekankan F-313 atau KAR F-313 berarti penakluk dan merupakan pesan perdamaian, persahabatan, serta persaudaraan, bukan ancaman bagi siapapun. Media asing menyebut pesawat itu bahkan tak punya baut dan paku keling yang diperlukan agar badan pesawat tidak hancur saat tertekan. John Reed dari Foreign Policy mengatakan, tampaknya Iran hanya menambahkan kontrol penerbangan dasar dan kursi pelontar ke kerangka bersudut yang mereka anggap siluman. Andrew Davies dari Australian Strategic Policy Institute bahkan menyindir pesawat itu seolah akan berbunyi dan bergetar jika dimasukkan koin 20 sen. Saya paham Korea Utara bisa lolos dengan kebohongan karena isolasi, tapi Iran penduduknya lebih melek dan terhubung, terutama di kota-kota. Saya rasa penjelasan yang mungkin adalah hal seperti ini lebih laku di provinsi-provinsi di mana masyarakatnya tidak terlalu paham. Jurnalis BBC News layanan Persia, Cyrus Amini, menyatakan pesawat itu tampak seperti tiruan murah F-22 Amerika. Apakah media internasional hanya sinis atau memang ada masalah dengan pesawat itu? Flight Global menyebutkan kanopinya tampak seperti plastik.
Saluran udara pesawat itu sangat kecil dibandingkan tujuan utamanya. Secara keseluruhan, F-313 hanyalah bagian plastik pada platform terbang. Reporter itu menambahkan kokpit dan kursi pelontar tampak nyata, namun desain yang sangat kecil tidak menunjukkan adanya fisika penerbangan yang diperlukan agar pesawat tempur bisa berfungsi. Pakar tersebut melanjutkan bahwa menurut indikator kecepatan udara, F-313 memiliki kecepatan stall hanya 130 km per jam dalam konfigurasi pendaratan. Kecepatan maksimum 480 km per jam tidak boleh dilampaui. Angka-angka ini jauh lebih sesuai dengan pesawat baling-baling kecil dan sama sekali tidak mendekati kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh jet tempur terbaik di dunia. Jurnalis penerbangan David Sensiotti menyebut pesawat itu memiliki aerodinamika tak masuk akal dan kokpitnya diambil dari pesawat pribadi kecil. Kemungkinan besar itu adalah Cessna 152 yang menjelaskan mengapa indikator kecepatan udaranya tidak sesuai dengan jet tempur, melainkan Cessna 152. Di Times of Israel, pakar aerostatika Tar Inbar menegaskan itu bukan pesawat karena bentuknya tidak seperti pesawat asli. Iran tidak mampu membuat pesawat, itu saja. Versi F-313 yang direkam di landasan pada 2017 jauh lebih baik dari sebelumnya, menunjukkan desain yang lebih cocok untuk terbang. Versi yang ditampilkan saat peluncuran mungkin hanya tiruan atau prototipe dasar untuk menunjukkan proyek masih dalam tahap perencanaan. Namun, mungkin masih ada tanda mencolok bahwa versi yang diperbaiki tetap hanyalah kerangka kosong. Analis militer Galen Wright mencatat tekanan ban yang tercetak di badan pesawat ternyata salah. Tekanan ban 50 pon per inci persegi untuk desain sejenis seperti F4 dan F15 masing-masing di 265 dan 305 PSI. Jadi, jika informasi pada F-313 salah, itu mengkhawatirkan untuk perangkat keras bernilai jutaan dolar. Jika tekanan ban F-313 benar 50 PSI, berarti pesawat itu hampir kosong di dalamnya. Pertanyaannya, bisakah kita yakin F-313 tidak berfungsi, tak bisa terbang, dan hanya aksi propaganda? Ya, mungkin saja, tapi pertanyaan yang lebih menarik adalah kenapa? Mengapa pemerintah Iran melakukan ini, dan bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ada orang yang akan mempercayainya? Tanpa informasi nyata dari pemerintah Iran, kita hanya bisa berspekulasi tentang kejadian ini, namun Andrew Davis mungkin sudah memberi jawaban paling masuk akal. Saya rasa penjelasan yang mungkin adalah bahwa hal ini diterima dengan baik di daerah-daerah di mana masyarakatnya tidak terlalu paham. F-313 yang mungkin dibuat oleh Departemen Propaganda terpisah dari militer Iran dan IRIAF yang benar-benar kompeten, tampaknya memang tidak ditujukan untuk mengesankan audiens internasional. Kemungkinan besar itu hanya aksi propaganda setengah matang untuk masyarakat lokal yang kurang paham agar terlihat teknologi militer lokal maju. Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) adalah satu-satunya media berita resmi di negara itu yang dikenal hanya menyiarkan apa yang disetujui secara tegas oleh pemerintah. Seperti yang diduga, hampir semua berita yang disetujui adalah propaganda yang memuji pemerintah dan menuduh negara asing menyebarkan kebohongan. Poin penting, pemerintah Iran dikenal luas memanipulasi media. Agustus 2018, Twitter menangguhkan 770 akun asal Iran karena pelanggaran kebijakan online. Detailnya ada di Pusat Integritas Pemilu. Akun-akun yang ditangguhkan menargetkan pengguna Twitter berbahasa Arab dengan interaksi sosial untuk membagikan tautan ke situs berbahasa Arab yang pro-Iran. Akun-akun tersebut bahkan meniru media berita dalam upaya membangun kredibilitas di wilayah tersebut. Jadi cukup jelas bahwa Iran tidak asing dengan propaganda yang ditargetkan. Ini menunjukkan F-313 kemungkinan besar bertujuan mengesankan kelompok tertentu di masyarakat lokal. Jika Anda mengira ini sia-sia karena masyarakat lokal pasti sudah membaca ejekan internasional online, mungkin tidak begitu. Iran juga aktif mengurasi berita online sejak 2011 dengan didirikannya apa yang disebut Polisi Cyber Iran atau polisi untuk bidang produksi dan pertukaran informasi. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun secara internasional F-313 dianggap sebagai lelucon yang memalukan, kemungkinan besar pesawat ini dipandang secara lokal sebagai keberhasilan teknologi, setidaknya oleh kelompok-kelompok tertentu. Semua ini sekali lagi hanyalah spekulasi, dan siapa tahu mungkin kita semua akan menarik ucapan kita ketika F-313 diperlihatkan sebagai drone yang berfungsi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, saya tidak akan bertaruh soal itu. Sementara itu, Anda bisa membeli model F-313 asli di toko hobi.